Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ini malam kita kumpul duduk di sini dalam acara peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Maulid ini diadain banyak tujuan dan targetnya, banyak manfaatnya, banyak khasiatnya yang mungkin kita udah pada sering ngerasain khasiatnya Maulid, cuma kita kagak sadar. Setiap kita hadir Maulid pasti kagak lepas dari sholawat sama Rasulullah. Di setiap acara Maulid kagak lepas pasti kita sebut-sebut berulang-ulang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap diadain Maulid pasti juga akan diulang-ulang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita kagak ngerti karena bahasa Arab. Baik itu yang ada di dalam Ad-Daiba'i, baik itu yang ada di dalam Ad-Diya'ul Lami', baik itu yang berada dalam Simtud Durar. Sampai saking seringnya diulang-ulang itu Maulid, kadang-kadang kita kagak berasa kita udah pada apal tuh Maulid tuh. Kalau di sini biasanya baca Maulid apa? Orang kampung apa namanya nih? Kampung Sumur baca Maulid apa biasanya? Barzanji. Tadi baca apa tadi? Tadi Diba. Barzanji, Diba, Simtud Durar, semuanya baik. Karena semuanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai banyak yang hafal tuh Maulid-Maulid karena sering diulangin. Kalau di dalam Maulid Simtud Durar kita baca, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, dan seterusnya. Begitu juga Maulid Ad-Diya'ul Lami' yang diulang-ulang kita sampai apa? Qasidah tentang Rasulullah diulang-ulang, kita nggak berasa sebagian qasidah kita hafal. Sehingga kita tidak sadar, alhamdulillah kita telah menghafal sebagian dari sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita telah menghafal sebagian sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Apalagi jazallahu anna khairan al-habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau. Beliau telah menyusun qasidah yang viral, yang populer. Rahatil Atiyar. Walaupun Rahatil Atiyar ini disusun sama ulama, tapi isinya yang bahasa Indonesia itu sampai kemana-mana. Abdullah nama ayahnya, terus apa lagi tuh? Aminah. Terus Talib. Masya Allah. Putri semua dari kisah sang Rasul. Suka duka jempol, Masya Allah. Ini ibu-ibu pada apa kagak ibu-ibu ini? Ini ibu-ibunya pelagak-pelagak baik pada ngeliatin bocah ya. Masya Allah. Hadirin coba lihat ini, coba lihat. Saya entah berapa kali merasa seneng. Itu qasidah yang viral kemana-mana, siapa aja bacain. Itu kan disusun sama siapa itu? Sama Habib Rizik. Sebab qasidah itu orang jadi pada kenal sama Nabi Muhammad. Dulu-dulu
Tempo-tempo nih bocah kalau kita tanya istri Nabi siapa, putri Nabi siapa, belum tentu pada bisa jawab semua. Tapi alhamdulillah sebab syair qasidah ini hafal dan akhirnya di mana-mana kita ngedenger tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazahullahu anna khaira. Saya mau jelasin sama hadirin. Saya kagak lama-lama banyak penceramah apalagi ada Habib Muhammad nih. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih lihat bagaimana manfaatnya Habib Rizik susun syair tentang kisah sang Rasul. Lihat nih. Kenapa itu penting? Itu bagian dari dakwah yang sangat luar biasa. Allah berfirman di Al-Qur'an. Allah berfirman di Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah berfirman di Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang Allah turunkan kitab suci yaitu Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani mereka hafal sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti mereka menghafal sifat anak mereka sendiri. Namanya orang tua sama bocah, kira-kira hafal apa kagak sifatnya? Hafal. Ini bocah kalau udah begini nih dia banyak lagunya biasanya ngambek ntar nih. Ini jam segini dia biasanya bangun nih. Ini kalau dia lapar begini dia nih nangis. Kita sampai hafal sama sifat anak-anak kita. Allah bilang di Al-Quran, Yahudi Nasrani hafal banget sifat Nabi Muhammad seperti anak hafal, seperti orang tua hafal sifat anaknya. Hafal banget. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat di dalam Sahihul Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tulis surat. Nabi tulis 7 surat untuk 7 penguasa, 7 raja. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis surat untuk Raja Najasyi, untuk Kaisar Romawi. Seorang Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu Islam baru antara Madinah doang sama Mekah sebagian baru masuk Islam, belum kesohor kemana-mana nama Islam. Tapi Nabi Muhammad sudah tulis surat untuk Raja Romawi, untuk para raja diantaranya Raja Romawi. Ini Raja Romawi adalah raja yang kekuasaannya terbesar di dunia pada saat itu. Dia punya kekuasaan adidaya, superpower. Dia tulis surat, Rasulullah tulis surat untuk dia, untuk raja tersebut. Dikirim surat itu. Sampailah surat itu ke tangan si raja. Yang kirim sahabat Nabi namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Begitu itu surat dibaca sama ini raja bilang, panggil ajudan saya. Dipanggil ajudannya, suruh pergi ke Ilya. Ilya itu kalau sekarang Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, daerah Syam. Cari orang-orang Arab di sana. Akhirnya pada saat itu ketemulah sama rombongan Abu Sufyan. Ibu-ibu kenal apa kagak sama Abu Sufyan, Bu? Kenal gak, Bu? Nggak kenal. Abu Sufyan ini dia salah satu pimpinan kafir Quraisy yang nanti akhirnya masuk Islam, sekaligus mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya udah masuk Islam, tapi bapaknya musuh besar sama Nabi itu. Akhirnya anaknya jadi janda terus dinikahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya panggilannya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Walhasil Nabi Muhammad kirim surat kepada Raja Romawi. Raja Romawi pengen tahu yang ngirim nih namanya Muhammad. Ini orang bener Nabi apa bukan? Karena Raja Romawi hafal sifat-sifat Nabi Muhammad. Maka untuk meneliti Raja Romawi panggil orang untuk mendatangkan orang Arab yang mungkin ada di Masjidil Aqsa. Kan dulu orang Mekah kalau dagang pada ke Syam tuh. Dipanggillah, ternyata yang datang Abu Sufyan. Pas banget Abu Sufyan lagi di situ. Begitu datang sampai, tong
Tong, tong. Diam ya, jangan berisik bener ya. Jangan berisik ya. Ini kadang-kadang bocah kalau kita datang berebut pengen salaman. Habib, 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 Habib. Begitu kita ceramah dia pada ngobrol sendirian. Hah? Mendingan ente nggak salaman, dengerin, simak. Itu lebih barokah. Nggak salaman tapi simak, diamalin lebih barokah. Daripada berebut salaman tapi ngobrol. Ya, ntar makannya ntar. Biasanya lapar kalau begini nih. Ya, biasanya udah kelaparan nih. Bapak lu udah kemana emang? Udah dikasih makan? Belum? Wah, ini bocah. Ini kalau nggak lapar belum diakekah nih bocah nih biasanya. Sampai mana tadi itu? Ini kita mau dipanggil Abu Sofyan tuh dari pas Abu Sofyan kan orang Mekah. Dia rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Cuma waktu itu Abu Jahal sama Abu Lahab udah mati. Tinggal dia nih nyisa beberapa orang. Nah dia dagang dari Mekah, dagang ke Syam, dagangnya ke daerah Syam. Subhanallah, Allah punya aturan, si raja nyuruh ajudannya pergi ke Syam, cari ada orang Arab ke orang Mekah di sana, panggil bawa sini. Saya mau tanya-tanya tentang Muhammad. Kali ada yang kenal. Allah punya aturan, yang dipanggil Abu Sufyan pisan ketemu. Yang mana Abu Sufyan ini musuh Nabi, yang pimpinan musuhnya Nabi Muhammad pada saat itu. Dipanggillah rombongan Abu Sufyan ke istana raja. Abu Sufyan bilang sama rombongan kafir Quraisy, ini tumben-tumbenan raja manggil kita ini. Sejak bujuk kita dagang ke Syam kagak pernah dipanggil ke istana. Ada apa kira-kira ya? Udah kita jalan aja rame-rame, jalan ke istana Raja Romawi. Sampai di istana kumpul nih orang-orang Mekah. Ini orang-orang Mekah, orang-orang yang pada kagak ikut sama Nabi. Mereka musuh Nabi Muhammad SAW. Ini Raja Romawi nanya, ayyukum agrabu min hadzal rajuli nasaba. Saya dapat surat dari Muhammad. Dia ngaku katanya dia ini seorang nabi. Nah saya mau nanya nih kalian pada orang-orang yang datang dari Mekah nih, yang nasabnya paling dekat sama Muhammad siapa di antara kalian? Langsung ditembak. Akhirnya Abu Sufyan bilang, saya yang paling dekat. Abu Sufyan ketemu nasabnya sama Rasulullah di Abdi Manaf bin Qusay. Walhasil singkat cerita, kata raja, kamu ke depan sini, yang lain suruh duduk di belakang. Semuanya kasih aba-aba kalau dia bohong ya. Walhasil di depan nih nggak bisa kong kali kong, nggak bisa colek-colekan. Jadi kalau seandainya dia bohong, kasih tahu saya. Ini di istana nih, mau macam-macam kagak pulang, begitu kira-kira. Di sini kita perhatiin, ini riwayatnya Sahih Bukhari. Di sini coba perhatiin, ini Raja Romawi, raja yang agamanya bukan Islam. Dia raja yang kekuasaannya terbesar sedunia pada saat itu. Tapi dapat surat dari Nabi Muhammad yang isinya salamun ala man ittaba'al huda min Muhammad Rasulillah ila Hirgal azimir Rum. Ini surat dari Muhammad bin Abdullah untuk Hirgal penguasa Romawi. Romawi itu orang bule, Roma sono di Eropa. Aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain. Wahai raja Romawi, masuk Islamlah kamu. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan berikan kamu pahala double. Pahala ikut Nabi Isa dan pahala ikut Nabi Muhammad. Wa illa kalau kamu tidak masuk Islam, fa'alaika ithmul arisiyin. Maka kamu tanggung dosa rakyat kamu, orang-orang desa yang kagak ngerti ada Nabi. Harusnya mereka masuk Islam, harusnya mereka bisa selamat masuk ke surga. Tapi karena kamu pampet jalur dakwah dan kamu gak masuk Islam, kamu tanggung dosa mereka semua. Gemeter Abu Sufyan baca doa kayak begini, baca surat Rasulullah. Makanya didatengin tuh orang-orang Arab pada. Pas banget yang didatengin Abu Sufyan. Kata Raja Romawi, saya tanya sama kamu, wahai Abu Sufyan. Kamu kan orang sekampung sama Muhammad. Saya mau tanya, kaifa nasabuhu fikum? Nasabnya Muhammad tuh bagaimana? Ini yang ditanya musuh Nabi, musuh yang ditanya nih. Kata Abu Sufyan, innahu fina dhu nasab. Wahai Tuan Raja, Muhammad kita akuin emang nasabnya paling bagus di antara kita. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia suku Quraisy, darah biru, ningrat, dan dia keturunan Hashim.
Siapa yang agak kenal Hashim pada saat itu? Siapa yang agak kenal Abdul Muttalib? Ibnu Sayyidil Batha. Siapa yang gak kenal Abdullah? Yang 100 onta jadi tebusannya, ceritanya panjang. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, innahu fina dhu nasab. Muhammad orang paling cakep nasabnya di antara kita. Pertanyaannya panjang, tapi saya comot-comot aja sebagian. Terus ditanya lagi, bagaimana, apakah ayahnya ada yang raja? Itu Muhammad bapaknya ada yang raja apa kagak tuh? Bapaknya atau engkongnya, hal kana fi abaihi min malik. Kira-kira ada yang raja apa kagak tuh bapaknya? Kata Abu Sufyan, kagak ada yang raja. Abdullah bukan raja, Abdul Muttalib bukan raja, ke atas bukan raja, nggak ada yang penguasa. Terus ditanya lagi, atattahimunahu bil kadhibi qabla an yakula maqal. Kalian pernah gak suudzon nama Muhammad? Suudzon Muhammad bakal bohong. Ini raja nanyanya bukan Muhammad pernah bohong apa kagak? Enggak. Suudzon dah, kepikiran Muhammad bakal bohong pernah apa kagak? Kata Abu Sufyan, majarrabna alaihi kadhiba. Kita enggak pernah sama sekali mendapatkan Muhammad bohong, enggak pernah. Dan kita selalu percaya sama dia. Ya artinya dia enggak pernah bohong. Kemudian ditanya lagi, yang ikut sama Muhammad itu orang-orang besar apa orang-orang kecil? Recehan apa orang-orang gedean? Udah kenceng salah lagi nih. Udah jawabnya kenceng salah lagi. Yang ditanya bukan ente. Maka kata Abu Sufyan, yang ikut sama Muhammad rata-rata du'afa, orang-orang kelas bawah rata-rata. Terus ditanya lagi, hal irtadda ahadun, apakah ada yang murtad dari pengikut Muhammad sakhtatan lidini, karena enggak senang sama aturan agamanya? Ada gak yang murtad dari keluarga, dari sahabatnya Muhammad? Kata Abu Sufyan, kagak ada yang murtad. Ditanya lagi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak, sangat banyak. Saya nggak bisa sebutin semua karena panjang. Maka kata Abu Sufyan, kata Raja Hirgal, kalian saya tanya nasabnya, kalian bilang nasabnya Muhammad bagus. Wa kadzalika rusul, begitulah para rasul, bu'itsu fi ansabi qaumihim. Mereka diutus pasti nasabnya paling bagus di antara tengah-tengah kaumnya. Ini tanda nabi yang pertama sudah ada. Yang kedua saya tanya, apakah ada yang penguasa atau raja bapaknya atau engkongnya? Kata kalian tidak ada. Ini ciri-ciri nabi asli yang kedua. Karena kalau Nabi Muhammad bapaknya atau engkongnya ada yang raja, maka ketika dia berdakwah dia akan dituduh itu mah pengen ngerebut kekuasaan bapaknya. Karena dia bukan raja, maka ini calon nabi asli. Karena bapaknya nggak ada yang raja, ini calon nabi asli. Kemudian yang ketiga saya tanya, pengikutnya rata-rata orang lemah apa orang kuat? Ada orang kuat, cuma rata-rata kebanyakan orang lemah. Begitulah pengikut para rasul, rata-rata para nabi kebanyakan pengikutnya orang-orang lemah. Yang punya duit banyak, yang punya media, yang punya segala macam, itu jarang ikut sama rasul, jarang. Ada cuma agak banyak, kebanyakan kelas menengah bawah. Terus ditanya lagi, apakah ada yang murtad? Kalian jawab tidak ada yang murtad. Begitulah keimanan yang hakiki, kalau sudah merasuk ke dalam hati dan jiwa, nggak akan keluar, dia akan betul-betul menguasai relung jiwa orang tersebut. Kemudian apakah Muhammad perang? Kata Abu Sufyan, iya kita perang. Kita perang sama Muhammad, ada perang Badar, perang Uhud. Terus perangnya bagaimana? Muhammad menang melulu? Apa pernah kalah atau kalah melulu? Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Kata Abu Sufyan, perang antara kami orang-orang Quraisy dengan Muhammad imbang. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang kita yang menang, kadang dia yang menang. Kayak di perang Uhud kan yang dominan orang-orang kafir. Kata Abu Sufyan, ini nabi asli. Kalian saksikan semua bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi dan rasul. Sampai Raja Romawi yang disegenin sama dunia pada saat itu. Dunia segen sama dia. Dia bilang, andai kata Nabi Muhammad ada di depan saya, la tajashamtu liqa'ahu wa la ghasaltu anhu qadamah. Saya siap merangkak nemuin dia dan saya siap cuci kakinya Nabi Muhammad. Di situ Abu Sufyan bingung.
Dan di situ istana langsung gempar, di situ gaduh. Siapa ini orang? Sampai orang-orang Abu Sufyannya, orang-orang kafir Quraisy bilang, ini Muhammad gila-gilaan. Dulu kita perang sama dia, tapi pengaruh dia sampai masuk bisa mempengaruhi raja terbesar di dunia. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ini Raja Romawi bukan orang Islam. Dia pengen masuk Islam cuma dia ketahan sama kekuasaannya. Kata pengikutnya, kata One Team Press nih, kalau kita ini Dewan Pertimbangan Presiden, kalau waktu kita mah para wuzara bilang, Tuan kalau kamu masuk Islam kita gak bakal mau ikut Tuan, kita perang sama Tuan. Gak mau, gak usah pakai masuk Islam. Enggak, saya cuma ngetes doang. Kata Rasulullah, sebenarnya Raja Romawi mau masuk Islam, cuma dia takut kehilangan kekerajaannya. Poin yang saya mau sampaikan di sini apa? Ini lihat, ini dia orang non muslim, ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Kata Allah, di hari itu mereka hafal sifat Nabi Muhammad seperti hafal sifat anak-anak mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya, kita yang umatnya Nabi Muhammad seberapa hafal sama sifatnya Rasulullah SAW? Kalau orang-orang Yahudi dulu pada hafal sama sifatnya Nabi Muhammad, hafal sifat Rasulullah, kira-kira kita bagaimana umatnya yang disayang-sayang sama Nabi? Kira-kira kita hafal apakah gak sifatnya Nabi Muhammad SAW? Nah itu jadi pertanyaan buat kita. Kalau kita nggak hafal sifat Nabi Muhammad, ini jadi masalah buat kita. Alhamdulillah, Allah berikan ilham, inspirasi kepada para ulama kita untuk mengadakan maulid Nabi. Yang sebab lewat maulid Nabi telah banyak orang-orang yang tadinya nggak hafal sifat Nabi jadi hafal sifat Nabi. Allah berikan inspirasi, ilham kepada Habib Rizik untuk menulis qasidah kisah sang Rasul. Dan kesebar sampai kemana-mana. Anak-anak, orang dewasa pada hafal. Alhamdulillah, berkat perjuangan itu umat Islam jadi hafal sedikit banyak tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah maulid Nabi ini diadain, salah satu tujuannya supaya kita kenal dan hafal sama sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sebagai penutup saya ingin mengkisahkan atau menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia telah muncul beberapa orang yang ngaku nabi palsu. Yang ngaku nabi, mereka nabi palsu. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini dia orang Yamamah. Satu tempat namanya Yamamah. Di situ dia ngaku nabi. Dan pengikutnya banyak. Sampai puluhan ribu. Dan ini di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebelum Nabi Muhammad meninggal itu Nabi Muhammad SAW sempat membuat agenda untuk memerangi nabi palsu dan para pengikutnya. Karena ini bahaya. Ini menyesatkan orang sampai puluhan ribu pengikutnya nabi palsu. Kemudian setelah diajak damai, diajak masuk Islam, diajak rapi kagak mau, Nabi bilang ini kita harus perangin, ini bahaya menyesatkan umat. Maka setelah Nabi membuat agenda itu, Nabi sakit. Berapa lama kemudian sakit parah dan kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Dilantiklah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar yang tahu bahwa ini Musailamah Al-Kadzab ini orang bahaya, Sayyidina Abu Bakar agenda pertamanya salah satunya adalah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Memerangi Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya dibuatlah agenda dan dikirimlah utusan untuk perang menghadapi Musailamah dan pasukannya. Ini pasukan kagak main-main, ini puluhan ribu orang. Diutus sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang jago di dalam taktik perang. Termasuk Sayyidina Khalid ibnul Walid. Antum tahu ketika dua pasukan ini sudah berhadapan antara pasukan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, dengan pasukan umat Islam. Namanya perang Yamamah.
Karena daerah itu daerah Yamamah. Antum tahu syiarnya umat Islam apa? Karena baru ditinggal wafat Rasulullah. Karena ini adalah agendanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syiarnya umat Islam yang perang melawan nabi palsu pada saat itu, wa Muhammadah, wa Muhammadah, demi Rasulullah, duhai Rasulullah, kita rindu sama Rasulullah, demi Rasulullah. Kemudian mereka perang. Sebelum-sebelumnya syiarnya itu ada Allahu Akbar, begitu syiar-syiarnya. Ya. Tapi karena ini baru ditinggal wafat Nabi SAW, maka kemudian mereka berperang dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan Musailamah al-Kadzab mati. Juga para pengikut-pengikutnya banyak yang mati, yang meninggal dunia. Nah, kata para ulama, lihat salah satu khasiat nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering-sering sebut, insya Allah akan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Maka dari itu, ini peringatan Maulid Nabi. Di sini kita sering sebut nama Rasulullah SAW. Kita sering sholawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jadi sebab apa yang kita perjuangkan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insya Allah. Dan juga apa yang dituju, yang dimaksudkan oleh keluarga besar Front Persaudaraan Islam, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah lancarkan. Dan semua anggotanya Allah kukuhkan, Allah sabarkan, Allah teguhkan di atas apa yang telah mereka laksanakan, yang mereka rencanakan, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, untuk para ulama kita, khususnya untuk istri daripada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ya Al-Hubaba Fadlun, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga untuk Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Dan untuk semua saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan untuk mereka. Syifaan ajilan la yughadiru sagaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Astagfirullah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi, kita khususkan untuk bangsa kita, tanah air kita Indonesia yang tercinta ini. Kita niatkan dengan Al-Fatihah ini, siapapun yang niat baik kepada bangsa Indonesia, biar Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada dia sampai perjuangan selesai. Dan siapapun yang niat kagak baik, yang niat jahat kepada Indonesia, kepada tanah air kita ini, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah binasakan sebinasa-binasanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.